Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Nursiah dengan nomor mahasiswa 25031000461. Saya adalah guru mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 3 di ME Al-Mustajabah, Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Pitak, Kabupaten Kapuas, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BES 3 tahun 2025 program studi mata pelajaran Akidah Akhlak di LPTK UIN Ambon. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja pada siswa kelas 3. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melaksanakan doa bersama. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sekarang Ibu akan mengabsen kalian.
Aisyah Naswa, Aulia Rahma, Aisyah Alifa, Alisa Apse, Adipa Ayunda, Dina Az-Zahra, Siti Rahma, Ulfa Izati. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah yang pertama, supaya kalian mengetahui nama-nama malaikat dan nama dan tugas-tugas malaikat. Yang kedua adalah supaya kalian mengimani, mempercayai kepada malaikat-malaikat Allah. Karena malaikat Allah, percaya kepada malaikat Allah termasuk rukun iman yang kedua. Nah, setelah kita mengetahui nama-nama malaikat, mengetahui tugas-tugas malaikat, kemudian kita mengimani dan mempercayai malaikat, kemudian apa manfaatnya? Nah, setelah kita mengetahui, mengimani, atau mempercayai kepada malaikat, lalu manfaatnya apa? Manfaat yang pertama adalah mengetahui kebesaran Allah, keagungan Allah, kekuatan Allah, sehingga membuat kita semakin taat kepadanya atau kepada Allah. Yang kedua adalah mengenal kasih sayang Allah, penjagaan Allah terhadap hambanya, sehingga menambah rasa syukur kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah merasakan ketenangan dan tidak merasakan tersaingi di bumi, sebab malaikat selalu bersama dan menjaga kita. Kemudian yang keempat adalah menjadi sabar, tegar, berani dalam memperjuangkan agama Allah. Sebab malaikat selalu membantu, membela, dan menolong orang-orang yang selalu berjalan di jalan Allah. Yang kelima adalah kita selalu berusaha menghindari kepercayaan dan keyakinan yang menyesatkan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan mengulangi pelajaran yang lalu. Masih ingat pelajaran yang lalu, anak-anak? Masih apa? Tentang rukun iman. Nah, rukun iman itu ada berapa? Ayo, siapa yang tahu? Nah, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada yang keempat, iman kepada yang kelima, iman kepada yang keenam, iman kepada. Nah, yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman itu artinya percaya bahwasanya Allah itu ada, walaupun kita tidak pernah melihat Allah, tapi kita percaya bahwasanya Allah itu ada. Nah, buktinya Allah Ta'ala itu ada apa buktinya? Buktinya adanya Allah Ta'ala, yaitu buktinya adanya langit, adanya bumi, adanya gunung, adanya bulan, adanya manusia, adanya tumbuh-tumbuhan, dan adanya binatang. Nah, semua itu ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Nah, jadi Allah itu yang menciptakan kesemuanya yang ada di dunia ini.
Nah, sekarang kita akan memasuki ke pembelajaran selanjutnya, yaitu Ibu akan menjelaskan nama-nama dan tugas-tugas malaikat. Nah, malaikat yang wajib kita ketahui itu ada berapa anak-anak? 10 orang. Jadi nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10 orang. Yang pertama, malaikat Jibril. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan, yang ke-10, kedua. Nah, kita harus mengimani adanya malaikat. Jadi kemudian malaikat yang 10 ini juga ada tugasnya. Siapa yang tahu tugas-tugas malaikat? Yang pertama adalah malaikat Jibril. Nah, tugas malaikat Jibril apa? Ayo. Ya, menyampaikan wahyu. Kemudian lagi malaikat yang kedua tadi siapa? Mikael. Tugasnya apa malaikat Mikael? Yang ketiga malaikat Isra. Nah, tugas malaikat Israfil apa? Meniup sangkakala. Yang keempat malaikat Izra. Apa tugas malaikat Israel? Mencabut nyawa. Kemudian malaikat Munkar. Apa tugas malaikat Munkar? Mananya dalam kubur. Kemudian yang keenam adalah malaikat Nakir. Nah, malaikat Nakir, Munkar dan Nakir ini sama, adalah tugasnya mananya di dalam kubur. Kemudian malaikat Rakib. Malaikat Rakib tugasnya apa? Mencatat amal baik. Kemudian malaikat Atid mencatat amal buruk. Kemudian malaikat Malik. Apa tugasnya malaikat Malik? Menjaga pintu neraka. Yang ke-10 malaikat Ridwan. Menjaga pintu surga. Nah, itulah nama-nama malaikat dan tugasnya. Maka kita harus mengimani dan mempercayai kepada malaikat-malaikat Allah. Karena percaya kepada malaikat Allah termasuk rukun iman yang kedua. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan video tentang nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Perhatikan ya. Perhatikan ke muka anak-anak.
Sekarang setelah kita selanjutnya kita bersama-sama menyanyikan nama 10 malaikat Allah dan tugas-tugasnya. 1, 2, 3. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril dan Mikail, Israfil dan Israil, Munkar dan Nakir, Atid, Malik, Ridwan. Tugasnya Jibril menyampaikan wahyu, Mikail memberikan rezeki, Israfil menyiapkan kepala, Israil mencabut nyawa, Munkar Nakir bertanya dalam kubur, Atid mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kelompok, mencocokkan nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Kelompok ini akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok ya. Jadi 4 kelompok. Nih kelompok 1. Nah, kelompok 1. Nih kelompok 2. Nih kelompok 3. Nih kelompok 4. Ini satu. Silahkan dikerjakan ya. Itu jangan sampai ditutup anunya. Bekerja sama ya. Kerja sama. Harus kerja sama, dibantu teman-temannya.
Harus kerjasama ya, bantu teman-temannya yang lain. Ay, ano pong galalim niya ni? Sudah. Sudah selesai anak-anak? Ya, kalau sudah selesai, silahkan kumpul. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas mandiri, yaitu menuliskan nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Apa lagi? Oh, Gue ditulis ke nama sama kelas. Nama. Nama kelas.
Sudah selesai anak-anak? Ya silahkan kumpul. Bukan bapak yang salah. Bukan bapak salah. Ini bapak. Ya pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan ngumpulnya ya. Oi. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai seorang muslim kita harus mengimani kepada malaikat, harus mempercayai kepada malaikat karena malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur. Makhluk Allah yang paling patuh, makhluk Allah yang paling taat, makhluk Allah yang tidak pernah membangkang atas perintah-perintahnya. Sebagai dengan beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kita lebih berhati-hati dalam berbuat sesuatu. Nah, cukup sampai di sini pembelajaran kita. Nanti akan kita lanjutkan pada minggu depan. Kita akhiri dengan doa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas maju ke depan. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya ya Allah, ampunilah ulun dan ampunilah kedua orang tua ulun dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi ulun ketika ulun masih kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam